Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Khairunisa dari kelas 11 MIPA 6 dan teman-teman saya Artrisha, Bestari, dan Naila akan mempresentasikan tentang kerukunan dan toleransi. Kerukunan dan toleransi terdapat di surat Yunus ayat 40 dan 41. Berikut di ayat 40. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu nihi wa rabbaka a'lamu bil mufsidin. Yang artinya adalah di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Kandungan di surat Yunus ayat 40, manusia ada dua golongan, yaitu orang yang beriman kepada Al-Quran dan golongan yang tidak beriman kepada Al-Quran. Yang kedua, golongan yang beriman kepada Al-Quran tentunya dari golongan yang beriman kepada Allah. Golongan yang tidak beriman kepada Al-Quran tentu golongan dari yang tidak beriman kepada Allah. Allah lebih mengetahui mana golongan yang beriman dan tidak beriman. Orang yang berbuat kerusakan adalah orang yang tidak melaksanakan aturan yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran. Dan di surat Yunus ayat 40 berbunyi, wa in kunna buka fakuli ala amali walakum amalakum antum buri'una mimma a'malu wa anna bari'u mimma ta'malun. Yang artinya adalah jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Kandungan surat Yunus ayat 41, amal yang kita kerjakan untuk kita sendiri dan amal yang mereka kerjakan untuk mereka sendiri. Kita tidak boleh ikut campur kepada urusan agama mereka, tidak boleh memaksakan kehendak, dan kita tidak boleh berharap mendapat balasan terhadap perbuatan kita. Berikut hadis tentang toleransi, yaitu yang berbunyi Aini beni an Abbasi qala kila li Rasulillahi illahu alaihi wasallama ayyul adiyani ahabun ilallahi qala fiyatus samha. Dari Ibnu Abbas berkata, ditanyakan kepada Rasulullah SAW agama mana yang paling cintai Allah, maka beliau bersabda al-hanifiyah as-samah, yang lurus bagi toleran. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kandungan surat Al-Maidah ayat 32. Min ajli zalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a wa laqad ja'athum rusuluna bil bayyinati summa inna katsiran minhum
dzalika fil ardi lamusrifun. Yang artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan ia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Toleransi. Toleransi adalah sikap manusia untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan, baik antar individu maupun kelompok. Untuk menghadirkan perdamaian dalam keberagaman, perlu menerapkan sikap toleransi. Secara etimologi, toleransi berasal dari bahasa Latin, yaitu tolerare, yang artinya sabar. Berdasarkan arti secara bahasa, toleransi dapat dimaknai sebagai kemampuan setiap orang untuk bersabar dan menahan diri terhadap hal-hal yang tidak sejalan dengannya. Contoh sikap toleransi yaitu dapat menghormati agama yang dimana diyakini oleh orang lain, apapun agama yang dianut oleh orang tersebut. Tidak melakukan sebuah sikap pemaksaan dalam keyakinan beragama yang kita anut kepada orang yang dimana memiliki agama yang berbeda dengan kita. Intoleransi. Intoleransi adalah sebuah paham atau pandangan yang mengabaikan seluruh nilai-nilai dalam toleransi, yaitu perasaan empati kepada orang atau kelompok lain yang berasal dari kelompok, golongan, atau latar belakang yang berbeda. Contohnya adalah mengajak agama lain dan membeda-bedakan agama dalam hal sosial. Kerukunan adalah modal utama demi kelangsungan pembangunan hajat hidup sebuah bangsa. Pembangunan tidak dapat berjalan sempurna apabila sumber daya manusianya tidak memiliki sikap saling menghargai di antara sesamanya. Contohnya adalah menghormati orang yang berbeda agama, menghargai seseorang yang lagi beribadah, kerja bakti membersihkan lingkungan bersama orang yang berbeda agama, kerjasama membersihkan semua tempat ibadah bersama, dan menghargai orang yang sedang melakukan ibadah seperti tidak. Hikmah toleransi menciptakan sebuah kerukunan yang dimana terjadi antara umat beragama yang berada dalam sebuah lingkungan tersebut. Melakukan pencegahan dan sekaligus meminimalisir untuk terjadinya sebuah perpecahan dan juga peperangan. Mempererat sebuah hubungan yang dimana terjadi antar individu dan atau kelompok. Melakukan peningkatan terhadap rasa kebersamaan dan juga persaudaraan. Menciptakan sebuah lingkungan yang dimana aman, nyaman, dan juga tentram. Hikmah intoleransi. 1. Saling mengejek agama. 2. Membeda-bedakan agama dalam bergaul. 3. Mengganggu orang yang sedang beribadah. Hikmah kerukunan, hidup saling tolong-menolong, tidak ada perpecahan, saling menghormati, dan terciptanya perdamaian. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.